Pernahkah kamu merasa begitu yakin akan keberadaan Tuhan, namun di sudut hati ada kebingungan yang terus mengusik? Kamu mungkin merasakan kehadirannya dalam detik-detik penuh makna, seperti saat doa membawa ketenangan atau ketika alam memamerkan keindahannya. Tetapi pertanyaan tentang tujuan hidup, penderitaan atau takdir tetap menghantui. Mengapa keyakinan pada Tuhan seringkali diiringi oleh keraguan? Dalam ilmu kalam, disiplin teologi Islam yang menyelami hakikat keimanan, keberadaan Tuhan, dan hubungannya dengan manusia, pertanyaan ini bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam. Ilmu kalam mengajak kita untuk merenung, berpikir kritis dan mencari kebenaran di balik misteri kehidupan. Jadi, mari kita jelajahi kebingungan ini dengan lensa ilmu kalam, untuk menemukan bagaimana iman dan keraguan bisa berjalan beriringan dalam perjalanan menuju Tuhan. Dalam ilmu kalam, keberadaan Tuhan bukanlah sesuatu yang hanya diterima begitu saja, tetapi dibuktikan melalui akal dan pengamatan terhadap alam semesta. Para teolog seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Asy'ari menegaskan bahwa tanda-tanda keberadaan Tuhan, ayat-ayat Allah tersebar di mana-mana. Dalam keteraturan alam, keajaiban kehidupan, hingga kepekaan hati manusia terhadap kebenaran. Keyakinan pada Tuhan seringkali muncul secara intuitif, melalui fitrah, naluri bawaan manusia untuk mengenal penciptanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam kalam, fitrah ini perlu diperkuat dengan refleksi akal, agar keimanan tidak sekadar perasaan, tetapi juga keyakinan yang kokoh. Meski begitu, mengapa kita tetap bingung meskipun merasakan kehadiran Tuhan? Menurut ilmu kalam, kebingungan ini muncul karena terbatasnya akal manusia dalam memahami hakikat Allah yang maha mutlak. Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, tidak serupa dengan makhluknya, dan sifat-sifatnya seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendak tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Ketika kita berusaha memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, mengapa doa tertentu belum terkabul, atau mengapa peristiwa tertentu terjadi, kita seringkali terbentur pada keterbatasan ini. Ilmu kalam mengajarkan bahwa keimanan sejati adalah menerima keterbatasan ini, sambil terus mencari makna melalui akal dan hati. Contohnya ketika kita melihat keindahan matahari terbenam atau merasakan ketenangan setelah sholat, itu adalah tanda-tanda ilahi yang mengingatkan kita pada keberadaan Tuhan. Namun, rutinitas hidup, distraksi duniawi, atau tantangan pribadi seringkali membuat kita sulit untuk terus terhubung dengan kesadaran ini. Dalam pandangan kalam, tugas kita adalah melatih akal dan hati melalui tafakkur, atau perenungan dan tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa, agar keimanan kita tetap hidup di tengah dinamika kehidupan. Ketidakpastian adalah realitas yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Penyakit, kehilangan, kegagalan, atau bencana alam seringkali memunculkan pertanyaan, jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Penyayang, mengapa penderitaan masih ada? Dalam ilmu kalam, pertanyaan ini berkaitan dengan konsep al-hikmah, kebijaksanaan Tuhan, dan al-adl, keadilan Tuhan. Para teolog seperti Al-Maturidi berpendapat bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah sia-sia. Setiap peristiwa memiliki hikmah, meskipun hikmah itu tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Misalnya, ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, kebingungan dan kesedihan adalah reaksi yang wajar. Namun, dalam pandangan kalam, penderitaan ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasah kesabaran, atau bahkan mengubah arah hidup seseorang menuju kebaikan yang lebih besar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156, menyebutkan bahwa Tuhan akan menguji hambanya dengan berbagai kesulitan, dan tugas kita adalah bersabar dan kembali kepadanya.
Ilmu kalam menegaskan bahwa keadilan Tuhan tidak selalu terlihat dalam kerangka waktu duniawi yang singkat. Kadang-kadang, hikmahnya baru terungkap di akhirat atau dalam perspektif yang lebih luas. Namun menerima konsep ini tidak selalu mudah. Kebingungan muncul ketika kita mencoba memahami mengapa Tuhan yang Maha Penyayang mengizinkan penderitaan. Dalam tradisi Mu'tazilah, salah satu aliran dalam ilmu kalam, dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah bertindak tanpa tujuan yang adil, dan penderitaan seringkali adalah akibat dari kehendak bebas manusia atau bagian dari ujian untuk kebaikan yang lebih besar. Sementara itu, aliran Asy'ariyah menekankan bahwa kehendak Tuhan adalah mutlak dan tugas kita adalah menerima tanpa mempertanyakan hikmahnya secara berlebihan. Meskipun pendekatan ini berbeda, keduanya setuju bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan iman, dan akal harus digunakan untuk mencari keseimbangan antara pertanyaan dan penerimaan. Salah satu topik sentral dalam ilmu kalam adalah hubungan antara qadar, takdir, dan ikhtiar, kehendak bebas manusia. Dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, disebutkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Namun, di ayat lain, Quran Surah Al-Insan ayat 30, dikatakan bahwa manusia tidak dapat berkehendak kecuali atas izin Tuhan. Konflik yang tampak antara takdir dan kehendak bebas ini telah menjadi bahan diskusi panjang dalam kalam, dengan berbagai aliran menawarkan perspektif berbeda. Menurut aliran Asy'ariyah, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan, tetapi manusia memiliki kasb atau usaha yang membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Misalnya, ketika seseorang memilih untuk berbuat baik atau buruk, pilihan itu adalah usaha manusia. Tetapi kekuatan untuk melaksanakan pilihan tersebut datang dari Tuhan. Sebaliknya, Mu'tazilah menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam bertindak, dan Tuhan hanya menetapkan hukum-hukum alam serta memberikan panduan melalui wahyu. Al-Maturidiyah, yang berada di tengah-tengah, berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak itu tetap berada dalam kerangka kehendak Tuhan yang universal. Kebingungan tentang takdir dan kehendak bebas seringkali muncul karena kita mencoba memahami konsep ini dengan logika linear. Dalam ilmu kalam, solusinya adalah menerima bahwa akal manusia terbatas dalam memahami cara kerja kehendak Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita berdoa untuk kesuksesan dalam suatu usaha, kita sedang menjalankan ikhtiar sekaligus berserah pada takdir. Ilmu kalam mengajarkan bahwa keseimbangan antara usaha dan tawakal adalah kunci untuk menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan iman. Penderitaan adalah salah satu misteri terbesar dalam kehidupan, dan ilmu kalam memberikan kerangka untuk memahaminya. Menurut para teolog, penderitaan bukanlah hukuman sewenang-wenang, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang penuh hikmah. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ankabut ayat 2, Tuhan menyatakan bahwa setiap manusia akan diuji untuk menunjukkan keimanan mereka. Ujian ini bisa berupa kesulitan, kehilangan, atau bahkan kesuksesan, yang semuanya bertujuan untuk mengasah karakter dan mendekatkan manusia kepadanya. Dalam pandangan Asy'ariyah, penderitaan adalah kehendak Tuhan yang tidak perlu dipertanyakan hikmahnya, karena Tuhan selalu bertindak dengan keadilan dan kebijaksanaan. Mu'tazilah, di sisi lain, berpendapat bahwa penderitaan seringkali adalah akibat dari tindakan manusia, atau bagian dari sistem sebab akibat yang adil. Misalnya, bencana alam mungkin terjadi karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, atau penderitaan pribadi bisa menjadi cara Tuhan untuk mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Namun ilmu kalam juga mengakui bahwa penderitaan bisa terasa sangat personal dan sulit diterima. Ketika kita menghadapi kehilangan atau kegagalan, wajar jika muncul pertanyaan, "Mengapa saya?"
Dalam hal ini, kalam mengajak kita untuk beralih dari mengapa ke bagaimana. Bagaimana saya bisa menghadapi ujian ini dengan iman? Bagaimana saya bisa menemukan makna di balik penderitaan? Banyak orang menemukan bahwa momen-momen penderitaan justru menjadi titik balik spiritual, di mana mereka merasa lebih dekat kepada Tuhan melalui doa, refleksi, dan ketergantungan penuh kepadanya. Ilmu kalam, meskipun berakar dalam tradisi Islam, juga mengakui keberadaan agama-agama lain dan keragaman pandangan tentang Tuhan. Dalam konteks Islam, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 62, menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman, baik dari kalangan Muslim, Yahudi, Nasrani, atau Sabi'in, akan mendapatkan ganjaran jika mereka berbuat baik. Namun kalam juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang membawa kebenaran universal melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kebingungan seringkali muncul ketika kita dihadapkan pada perbedaan ajaran agama atau interpretasi dalam Islam itu sendiri. Misalnya, mengapa ada aliran seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, atau Maturidiyah yang berbeda pandangan tentang sifat-sifat Tuhan atau kehendak bebas? Dalam ilmu kalam, perbedaan ini dilihat sebagai bagian dari dinamika akal manusia dalam memahami kebenaran ilahi. Para ulama kalam seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ijtihad, usaha intelektual, untuk mencari kebenaran, tetapi juga mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam perdebatan yang menghalangi ibadah dan ketakwaan. Di era modern, kebingungan ini diperparah oleh akses terhadap berbagai informasi, mulai dari teks agama lain hingga pandangan sekuler atau ateis. Ilmu kalam mengajak kita untuk menghadapi tantangan ini dengan tahqiq, verifikasi kebenaran, dan ta'wil, interpretasi yang bijaksana, sehingga kita bisa mempertahankan iman tanpa menutup diri dari dialog atau refleksi kritis. Rasa ketidakpuasan terhadap keimanan adalah pengalaman yang umum, bahkan di kalangan orang yang sangat religius. Kita mungkin merasa doa-doa kita tidak dijawab, ibadah terasa kosong, atau hubungan dengan Tuhan terasa jauh. Dalam ilmu kalam, fenomena ini sering dikaitkan dengan ghurur, kelalaian spiritual, atau kurangnya ihsan, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati manusia rentan terhadap distraksi duniawi, dan keimanan perlu terus dipelihara melalui mujahadah, perjuangan batin. Untuk mengatasi rasa ketidakpuasan ini, ilmu kalam menawarkan beberapa solusi praktis. Pertama, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, melalui zikir, doa, dan perbuatan baik. Kedua, tafakur, perenungan tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Ketiga, mencari bimbingan dari ulama atau komunitas spiritual untuk memperkuat pemahaman dan praktik keimanan. Yang terpenting, kalam mengingatkan kita bahwa iman adalah perjalanan yang dinamis, dengan pasang surut yang alami. Momen-momen ketidakpuasan adalah undangan untuk mendalami hubungan kita dengan Tuhan, bukan tanda bahwa iman kita telah gagal. Ilmu kalam mengajarkan bahwa ketidakpastian adalah bagian dari desain Tuhan untuk menguji dan mematangkan iman kita. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik perbuatannya. Ketidakpastian, baik dalam bentuk penderitaan, keraguan, atau kebingungan, adalah sarana untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Untuk menemukan ketenangan, kalam mendorong kita untuk menggabungkan akal dan hati. Akal digunakan untuk merenungkan tanda-tanda Tuhan dan memahami ajaran agama, sementara hati digunakan untuk menumbuhkan tawakal, berserah diri, dan mahabbah, cinta kepada Tuhan. Praktik seperti sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir adalah cara untuk menenangkan jiwa, sementara diskusi dengan ulama atau membaca karya-karya teologi dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan intelektual. Yang terpenting,
Ilmu kalam mengingatkan kita bahwa perjalanan iman adalah proses seumur hidup. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, keimanan sejati adalah yakin, keyakinan yang kokoh, yang diperoleh melalui perjuangan batin dan refleksi. Dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan, kita bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada jawaban sempurna, tetapi pada kepercayaan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kepercayaan pada Tuhan adalah perjalanan yang penuh makna, namun juga syarat dengan pertanyaan dan refleksi. Dalam ilmu kalam, kita belajar bahwa keraguan dan kebingungan bukanlah akhir dari iman, melainkan jembatan menuju keyakinan yang lebih kokoh. Setiap langkah dalam perjalanan ini, entah itu penuh ketenangan atau pergulatan batin, adalah bagian dari upaya kita untuk mendekat kepada Allah dengan akal dan hati yang terbuka. Jadi, jika kamu sedang merasa bingung atau ragu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Iman adalah proses seumur hidup, dan setiap pertanyaan yang kamu ajukan adalah bukti bahwa kamu sedang mencari kebenaran. Kami ingin mendengar dari kamu, apa pengalamanmu dalam menghadapi keraguan atau kebingungan tentang keimanan? Bagaimana kamu menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian? Tulis cerita, pandangan, atau pertanyaanmu di kolom komentar di bawah, dan mari kita berbagi inspirasi dalam perjalanan iman ini. Jangan lupa, jika kamu menyukai video ini, tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel kami untuk konten-konten penuh makna lainnya. Klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Lorong Jiwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.